Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tugas 1 dan UTS dari mata kuliah ITC Literasi. Oke, kita lanjut ke slide-nya. Berikut data diri dari kami. Untuk materinya tentang Artificial Intelligence atau AI. AI itu kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence adalah simulasi dari kecerdasan yang dimiliki oleh manusia yang dimodelkan atau dirancang dalam mesin dan diprogram agar bisa berpikir seperti halnya manusia. Jadi mempunyai decision maker atau kemampuan untuk memutuskan atau mengambil keputusan. Oke, penerapan AI sendiri itu ada banyak. Salah satunya untuk yang sering kita temui sekarang yaitu big data user yang mempermudah untuk mengakses informasi user baik untuk keperluan kesehatan maupun keperluan lain. Kayak contohnya SIM, terus yang terkait dengan data diri kita, privasi kita itu sudah ada big datanya. Itu salah satu contohnya. Kemudian garis besar pengaplikasian dari AI itu ada beberapa ya. Ada machine learning, NLP, natural language processing, expert system, vision, speech, planning, robotics. Nah, kita bisa lihat dari gambar ini, dari machine learning pun inputnya itu ada beberapa. Ada yang deep learning, supervised, unsupervised. Nah, ini kita akan membahas di slide selanjutnya. Ya. Nah, machine learning. Materi tentang machine learning. Teknologi machine learning atau disingkat ML adalah mesin yang dikembangkan untuk bisa belajar dengan sendirinya tanpa arahan dari penggunanya. Pembelajaran mesin dikembangkan berdasarkan disiplin ilmu seperti statistika, matematika, data mining, sehingga mesin dapat belajar dengan menganalisa data tanpa perlu diprogram ulang atau diperintah. Nah, salah satu contoh penerapan machine learning terdapat pada handphone ya, handphone kita. Handphone kita memiliki Face ID unlock. Jadi untuk menandai wajah kita apakah ini pemilik atau bukan, itu awalnya akan di-scan secara berulang-ulang. Jadi dia menyimpan wajah kita, bentuk wajah kita dalam program dia. Program dari AI ini, machine learning, dari machine learning ini. Nah, AI tapi di bawah turunannya ada machine learning dan lain-lain. Nah, machine learning ini yang memprogram bahwa ini muka dari pengguna HP ini. Dibandingkan dengan muka-muka yang lain itu ada ciri khas tersendiri yang dia kenali. Jadi tidak bisa disamakan dengan yang lain. Oke, lanjut untuk materinya. Nah, ini ada beberapa metode belajar dari machine learning. Jadi mesin yang belajar tadi ini ada metodenya, ada 3. Supervised learning. Jadi metode supervised ini diberikan data set oleh programmer ya, untuk memungkinkan algoritma melihat tingkat akurasi kinerjanya yang diberikan oleh si supervised tadi ini. Supervised ini ya berarti programmernya. Jadi mungkin data mentah yang sudah dikasih label. Jadi dia sudah tahu, oh ini yang namanya wajah ini ternyata bentuknya oval. Nah, ini di sampingnya ada bahu ini ada garisnya. Oh, berarti ini oval wajah manusia. Nah, itu untuk artificial intelligence-nya belajar. Nah, untuk yang semi supervised atau unsupervised ini data mentah yang dia peroleh sendiri dari persamaan-persamaan yang telah diberikan sebelumnya oleh si supervised atau si programming. Dan reinforcement learning. Nah, ini bedanya setelah dia mencoba beberapa kali dan sudah mendapat input dari programmer dan dia sudah belajar sendiri, dia akan membuat
si machine learning ini percobaan-percobaan sendiri yang dilakukan tanpa melibatkan si supervisor tadi. Jadi dia membentuk data sheet apakah ini betul atau salah. Jika salah akan dibetulkan di langkah selanjutnya. Jadi dia belajar sendiri baik dari data yang sudah diberikan maupun data mentah yang dia dapat, itu dia proses sendiri. Coba-coba. Jadi dia mencoba beberapa metode dan ketika dia menemukan apa yang korek, yang betul dengan metode yang dia inginkan, maka disitulah dia mendapatkan pelajaran baru dan menyimpannya. Dan materi selanjutnya itu mengenai cloud computing. Nah, cloud computing ini layanan yang menyediakan sumber daya komputasi berdasarkan permintaan melalui internet. Jadi baik itu penyimpanan, pengeditan, ataupun pengunduh atau diunduh, dan bahkan pemutaran itu bisa dilakukan secara internet tanpa harus menyimpan ke dalam device kita. Namanya cloud atau bahasanya awan ya, cloud computing, komputer yang kita bisa gunakan tanpa harus bersinggungan langsung dengannya. Nah, ini contoh penerapannya itu cloud computing di sistem Google Drive. Biasa kita kenal Google Drive untuk penyimpanan ya. Orang-orang sudah pada tahu. Dan Google Doc dan spreadsheet yang ada di dalam Google Drive itu yang terintegrasi dalam Google Drive bisa kita gunakan untuk mengedit. Bahkan kita bisa meng-share ke teman-teman lain, memplay video, bahkan memplay musik melewati Google Drive. Dan banyak contoh-contoh lain seperti YouTube itu kan sudah cloud computing ya. Itu servernya di mana, kita bisa putar YouTube-nya di mana. Kita tidak mesti bersinggungan langsung dengan penyimpanan datanya. Bisa diakses melalui internet. Oke. Materi selanjutnya itu tentang IoT. Internet of Things. Nah, Internet of Things ini sebuah konsep di mana suatu benda atau objek itu memiliki interaksi antara objek lain melalui jaringan internet. Nah, melalui jaringan internet ataupun jaringan nirkabel lainnya. Tidak disimpulkan sebagai jaringan internet saja, karena ada yang melalui jaringan radio dan lain-lainnya. Terus untuk contohnya, perangkatnya ini, salah satu penerapan IoT itu di mobil Tesla, elektrik Tesla. Dia memiliki fitur autopilot atau self driving yang sistemnya itu sudah terkoneksi dengan Google Maps. Dia memiliki sensor traffic camera recognition. Jadi dia menganalisa lalu lintas dengan sensor kameranya. Jadi misalkan mungkin jaraknya seberapa, itu lajunya diatur oleh sensor ini. Jadi tidak boleh melebihi batas kecepatan yang ditentukan dengan arah jalanan yang berbelok ataupun yang menurun. Itu sudah diatur sama si Tesla ini, sensor dari Tesla ini. Nah, harapan dari diintegrasikan sensor-sensor ini di IoT ini agar mengurangi angka kecelakaan di lalu lintas dan mempermudah praktis ya. Kita bisa berjalan ke kantor ataupun kemana saja, bisa sambil mungkin siap-siap atau ngerjain yang lain, tapi mobilnya masih tetap jalan dan sampai ke tujuan. Baik, itu untuk materi tadi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.